kasih bidan. Sebelumnya di sini Ibu atas nama siapa ya? Ibu Desi. Iya Ibu. Saya di sini sebagai bidan sakit mata yang bertugas di sore hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling gizi ibu hamil. Sebelum itu kita masuk ke langkah pertama. Gizi ibu hamil, makanan sehat dan seimbang yang dibutuhkan oleh seorang ibu selama kehamilannya yang harus dipenuhi sehingga janin yang dikandung dapat tumbuh dengan baik serta tidak mengalami gangguan dan masalah ibu. Di sini ada tujuan pemberian konseling gizi ibu hamil. Di sini ada 5. 1. Ibu memahami tentang kebutuhan gizi ibu dan janin. 2. Pertumbuhan janin tidak mengalami gangguan. 3. Persiapan persalinan dan menyusui dapat berjalan dengan baik. 4. Ibu mengetahui tentang penambahan berat badan yang disarankan selama kehamilan. 5. Menghindari terjadinya kelainan cacat bawaan dan BBLR. Terus di sini ada perubahan pada sistem metabolisme ibu hamil, yaitu 2.300 kalori per hari, lemak 300 gram per 100 mili, protein 1 gram KBBB atau per hari. Di sini ada perubahan pada berat. Di sini maaf Ibu, di sini ada perubahan pada berat dan IMT. 1. Sering pada awal kehamilan sampai 3 bulan BB ibu hamil tetap dan bahkan justru turun disebabkan rasa mual, muntah dan nafsu makan berkurang. 2. Pada kehamilan 3 bulan ibu hamil sudah merasa lebih nyaman, maka BB ibu hamil sudah mulai bertambah sampai akhir kehamilannya. 3. Penambahan BB selama hamil dan perkembangan janin berhubungan dengan BB dan TB ibu sebelum hamil. Dan di sini ada rumus berat badan ibu hamil. Sebelumnya saya mau tanya Bu, berat badan ibu berapa ya? 50. Tinggi badan ibu? 160. Jadi ibu, rumus IMT ibu yaitu 2,56, itu dalam kategori ringan. BB ibu 49 disarankan 11,5 atau 16 kg ya ibu. Nah, di sini kita masuk pada pola makan dan kebutuhan kalori selama kehamilan. Awal kehamilan 3 bulan tidak perlu menambah jumlah makanan yang dikonsumsi. Tidak terlalu banyak memerlukan kalori tambahan. 4-6 bulan ibu membutuhkan vitamin dan nutrisi tambahan untuk 2 orang. Terus ibu perlu tambahan kalori 300-350 kalori per hari. 7-9 bulan ibu membutuhkan makanan cemilan agar kalori terpenuhi. Ibu perlu tambahan hingga 500 kalori per hari. Ini ada makanan dan minuman sehat untuk ibu hamil ibu, yaitu ada sayur seperti sawi, wortel, brokoli, kembang kol, bayam dan kangkung. Sayuran-sayuran ini mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin A, C dan K, kalsium, zat besi dan asam folat ibu.
Terus di sini ada buah-buahan juga, yaitu seperti apel, anggur, alpukat, terus stroberi, mangga, jeruk, dan pisang. Buah-buah ini mengandung nutrisi penting seperti serat vitamin-vitamin dan mineral. Setelah itu ada kacang-kacangan juga Ibu, seperti kacang tanah, kacang mete, dan kacang almond. Mengandung serat, protein tinggi, dan vitamin E Ibu. Di sini juga ada daging, yaitu daging seperti daging sapi, daging ayam, dan telur, mengandung protein dan zat besi paling tinggi. Di sini juga ada ikan dan udang Bu. Di sini seperti ikan salmon dan udang mengandung asam lemak omega 3 dan yodium Ibu. Di sini juga ada susu Ibu. Susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt mengandung kalsium, vitamin, mineral, dan protein hemawi Ibu. Nah, selanjutnya makanan dan minuman yang harus banyak dikonsumsi selama kehamilan Ibu, yaitu ada brokoli dan bayam. Brokoli membantu tubuh menyerap zat besi sehingga ibu tidak anemia dan membantu menghilangkan konstipasi atau susah BAB, menjaga kesehatan mata dan mencegah BBLR Ibu. Terus ada bayam juga Ibu. Bayam membantu mencegah cacat bawahan lahir dan mencegah risiko persalinan prematur Ibu. Terus di sini ada alpukat dan pisang juga Ibu. Alpukat membantu mengurangi keluhan kram kaki pada ibu hamil. Terus ada pisang juga Ibu. Di sini pisang manfaatnya untuk membantu mengurangi rasa mual pada ibu hamil Ibu. Terus di sini ada jeruk. Jeruk juga membantu mencegah ibu hamil dehidrasi Ibu. Terus di sini ada mangga. Mangga membantu mencegah tekanan darah ibu. Di sini terus ada ubian juga. Di sini juga ada ubi Bu. Ubi dan kacang-kacangan membantu menjaga kesehatan ibu serta membantu pertumbuhan sel dan jaringan pada janin dalam kandungan ibu. Terus di sini ada daging Ibu, daging yang sudah dimasak, yaitu membantu pembentukan sel darah merah, mencegah anemia, kelahiran prematur, dan BBLR Ibu. Terus di sini ada telur juga Ibu. Telur membantu kesehatan otak dan perkembangan janin. Di sini ada buah kering juga, yaitu buah kurma, membantu perlebaran serviks atau jalan lahir Ibu dan menurunkan risiko induksi saat persalinan Ibu. Terus ada air putih juga Ibu, membantu mencegah dehidrasi, konstipasi atau susah BAB. Terus di sini ada susu prenagemoni juga Ibu. Susu ini untuk susu ibu hamil, yaitu untuk janin ibu sehat dan ibu juga sehat Ibu kalau mengkonsumsi susu ini. Ini ada makanan dan minuman yang harus dibatasi selama kehamilan Ibu. Di sini ada susu. Susu atau keju yang belum mengalami proses pemanasan, yaitu harus dikasih panas ya Ibu. Proses pemanasan berfungsi untuk membunuh bakteri pada susu atau keju Ibu. Di sini juga ada makanan laut. Makanan laut ini yang
pentingnya seperti ikan tenggiri, hiu, tuna, dan kerang. Jika dikonsumsi berlebihan, merkuri dapat menyebabkan kecacatan dan gangguan pertumbuhan janin bila ibu hamil ingin mengonsumsinya. Dan makanan lauk tersebut, porsi makannya yang disarankan adalah sekitar 2 porsi per minggu, Ibu. Terus di sini ada ikan mentah juga ya, Ibu. Ikan mentah ini disarankan ibu hamil kurang konsumsinya. Jika kalau mau mengonsumsinya dalam 1 minggu cukup 2 kali saja, Ibu, yaitu harus dimasak dulu. Buah dan sayuran yang tidak dicuci, Ibu, salah satu jenis parasit yang dapat mengontaminasi buah atau sayuran adalah Tophoplasma. Parasit ini dapat menyebabkan kebutaan dan gangguan pada otak janin, Ibu. Terus di sini ada joran. Hanya boleh dikonsumsi ibu hamil sebanyak 1 kali dalam seminggu dengan porsi secukupnya. Terlalu banyak mengonsumsi joran dapat mengganggu pertumbuhan janin serta menimbulkan gangguan hati pada ibu hamil, Ibu. Terus di sini juga ada telur, Ibu. Telur mentah dan makanan yang dibuat dari telur mentah seperti mayones berisiko terkontaminasi oleh bakteri Salmonella. Bakteri ini dapat menyebabkan kelahiran prematur, Ibu. Terus di sini ada kafein harus dibatasi. Kafein yang terdapat dalam kopi, teh, dan coklat berpotensi mengganggu perkembangan janin, Ibu. Terus di sini juga ada alkohol. Alkohol dapat mengganggu perkembangan janin, Ibu, dan menimbulkan serangkaian masalah kesehatan, juga meningkatkan potensi keguguran, Ibu. Ada proses memasak makanan yang bergizi bagi ibu hamil, Ibu, yaitu ada merebus untuk membuat makanan cepat matang. Bila merebus sayuran, sebaiknya tunggu hingga air mendidih, lalu masukkan sayur. Dan bila merebus daging, makanan perlu memotong daging dengan ukuran tersebut, Ibu. Yaitu Ibu sebelum merebus makanan atau daging tersebut harus memotong sayur atau makanan atau daging yang Ibu mau rebus itu harus memotong dengan sesuai ukuran, Ibu. Terus di sini ada memanggang agar menjaga kandungan nutrisi. Panggangan daging pada oven dengan suhu 220 Celcius selama 50 sampai 60 menit. Terus di sini ada menumis. Menumis, Ibu. Menumis ini untuk menambah asupan lemak. Baik saat menumis gunakan sedikit minyak. Menumis ini Ibu harus menggunakan sedikit minyak. Terus menggunakan minyak itu jangan menggunakan minyak bekas, Ibu, tapi menggunakan minyak yang baru. Terus potong makanan yang mau ditumis itu sesuai dengan ukurannya, ya, Ibu. Di sini juga ada mengukus. Mengukus itu sebelum mengukus pastikan pengukus atau air di dalam pengukus itu sudah mendidih, terus baru Ibu mengukus makanan tersebut. Terus ada menggoreng juga, Ibu. Menggoreng itu bisa
bisa pakai minyak, tapi minyak yang sedikit dan minyak yang baru, bukan minyak bekas ya Ibu. Alangkah baiknya menggoreng ini tidak usah pakai minyak Ibu, kan sekarang tuh sudah ada alat yang bisa menggoreng tanpa minyak. Jadi saya sarankan Ibu lebih baik memakai alat itu supaya lebih baik untuk Ibu dan janin Ibu atau kandungan Ibu. Oke Ibu. Selanjutnya di sini ada contoh menu makanan sehat ibu hamil. Isi piringku kaya protein hewani. Nasi putih 6 porsi per hari Bu. 1 porsi sama dengan 2 centong sedang. Di sini ada telur 4 butir per hari atau ikan 4 potong per hari. Tempe 4 potong per hari atau tahu 8 potong per hari. Di sini juga ada sayur 4 mangkok tanpa kuah per hari, buah jeruk 4 buah atau pisang 4 buah per hari. Terus ada juga air putih 8 sampai 12 gelas per hari. Tablet tambahan darah 1 kali tiap hari Ibu. Menu yang seimbang untuk mendukung kehamilan Ibu. Ada menu yang seimbang untuk mendukung kehamilan Ibu, yaitu menu yang mengandung nasi, sayur, lauk, buah, minuman, dan suplemen. Jenis makanan yang dikonsumsi perlu bervariasi, namun harus kaya protein hewani. Terus porsi makanan lebih banyak dikonsumsi sedikit-sedikit tapi sering. Itu Ibu mengkonsumsi makanannya sedikit-sedikit tapi sering ya Ibu. Terus di sini konsumsi air putih 8 sampai 12 gelas per hari. Karena air putih ini juga bermanfaat untuk janin atau kandungan Ibu ya Ibu. Terus di sini ada konsumsi suplemen tambah darah 1 butir setiap hari selama kehamilan Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti dengan penjelasan saya tadi Bu? Sudah Ibu. Ya, sekian dari penjelasan saya ya Ibu. Terima kasih sudah datang pada sore hari ini Bu. Iya Ibu Bidan. Iya Ibu, kasih Bu. Terima kasih Ibu Bidan. Ya.